Berapa siap ketika Yesus datang? Berapa yang siap untuk memandang dia muka dengan muka tanpa malu? Karena kita sudah mengejar bukan kekayaan fana. Karena yang kita kejar perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Ini waktunya. Jangan kejar yang sementara. Jangan kejar kekayaan. Jangan kejar kedudukan. Jangan kejar kemasyhuran. Jangan kejar apapun di dunia ini. Dunia sementara. Kejarlah perkenanan Tuhan. Kalau engkau dikenan Tuhan, semua beres. Mari angkat tangan kananmu ke surga. Pusatkan hati pikiranmu kepada firman. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Apapun keadaan saudara, mungkin buruk, sangat buruk. Dengarkan saya, Tuhan Yesus tetap baik. Kasih setianya tak pernah berkesudahan. Rahmatnya tak pernah habis. Kuasanya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau kita ada hari ini, banyak perbuatan besar Allah yang kita alami. Kalau dulu dia tolong, sekarang dia tolong. Yang akan datang dia tolong. Yang perlu dikejar, perkenanan Tuhan. Bapak, engkau melihat tangan-tangan diangkat di hadapan hadirat. Hati yang rindu akan firman. Firman yang menjadi jawaban. Firman yang memberikan jalan keluar. Firman yang adalah pertolongan kami. Berbicaralah. Bersabdalah. Berfirmanlah. Kami siapkan pendengaran kami. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan seluruh hidup kami. Bagi firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap katakan. Amin. Hidup ini seumpama orang yang menumpang sebuah biduk atau perahu. Mengarungi samudra luas dunia ini. Tak ada samudra yang tak berombak. Tak ada laut yang tak bergelombang. Tuhan tak pernah menjanjikan pelayaran yang tenang. Tapi Tuhan menjanjikan pelabuhan yang aman dan tentram. Sebab itu kalau kita melewati badai sekalipun. Seperti murid-murid bersama Yesus ada dalam perahu. Tapi ada angin sakal. Perahu itu oleng. Air masuk. Diciduknya keluar lebih banyak yang masuk. Mereka berteriak, kami nyaris tenggelam. Yesus bangun. Dia pergi ke tepi perahu. Dia berkata, diam, tenanglah. Angin jadi reda. Danau pun teduh kembali. Karena perkataan Tuhan. Saudara harus pulang dengan perkataan Tuhan. Yang tidak pernah gagal. Saya mau bawa saudara kepada pelayaran Paulus. Pergi ke Roma. Dia naik kapal yang satu, pindah kapal yang lain. Sampai ke sebuah pelabuhan yang namanya Pelabuhan Indah. Bersama dengan Paulus ada 275 orang. Berarti dalam kapal itu ada 276 orang. Julius perwira menjadi pemimpinnya. Apa yang terjadi? Mari buka bersama saya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Saya mau baca ayat 13 sampai ayat 15. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Ayat 15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Lihat saudara. Awalnya angin sepoi-sepoi.
Angin sepoi-sepoi itu lambang apa? Tenang, Nyaman. nyaman. Kalau ruangan ini panas, tidak ada AC, lalu saya pergi keluar, duduk di depan teras toko barangkali, lalu ada angin silir-silir begini. Wow, itu angin sepoi-sepoi. Lama-lama aku angop. Loh, kok guyu sih? Ya, angin sepoi-sepoi. Nyaman. Bisa? Nah, ada yang tidur sini enggak? Gak ada. Loh, banyak. Tak suruh keluar loh. Serius ini. Enggak pulang, raup. Lalu kembali. Dengarkan saya. Angin sepoi-sepoi. Mereka menyangka tujuan mereka akan tercapai. Tetapi ayat kita baca tidak berapa lama. Berarti tiba-tiba sekonyong-konyong. Tidak lama. Lalu datang angin badai. Yang disebut angin timur laut. Kapal mereka dilanda begitu rupa sampai mereka menyerah. Menyerah konyol. Dibiarkannya kapal itu terombang-ambing. Saya dalam perjalanan pulang tadi dari tempat ini. Ada seorang sepupu dari suami saya, perempuan, janda. Dipanggilnya saya Enso. So, saya sudah tidak kuat lagi so. Saudara kalau dapat WA seperti itu, macam-macam pikirannya. Nanti pas minum obat. Nanti pas minum Baygon. Kan bisa macam-macam pikirannya. Dan saya memang tahu bahwa dia ada dalam kemelut. Saya belum tahu kalimat apa yang saya bisa berikan. Tiba-tiba telepon. Dan dari A sampai Z nangis tok. Saudara, sepertinya kejadiannya seperti dalam kapal ini. Nah, saya mau beritahu saudara, bisa jadi di antara saudara juga mengalami yang sama. Ekonomi sedang diterpa badai sejak pandemi sampai hari ini dan belum ada tanda-tanda kemajuan. Atau hidup nikah saudara sudah diambang perceraian. Di tempat kami tiba-tiba seorang laki-laki bilang begini, tante saya mau ke pastori. Oke. Mau curhat, silakan. Dan datang gak bisa omong, cuma kasih HP. Bacaan tante. Dan istri minta pisah. Dia gak pernah sangka itu saudara, gak pernah terbersit. Aduh, hal sepele sekali saudara. Dan itu bisa terjadi seperti sekonyong-konyong. Tiba-tiba, tidak berapa lama. Tadinya angin sepoi-sepoi, sekarang ganti badai. Saudara, saya ini jadi gembala. Kalau tidak ada kekuatan Tuhan, botak, gundul, rontok semua. Saking bingungnya. Satu begini, satu begini, satu begini. Dengarkan saya. Apa saudara nyanyi tentang kehebatan Tuhan? Cuma nyanyi tok. Atau saudara mau mengalaminya? Berapa mau mengalaminya? Mau mengalami? Jangan hanya tahu Tuhan hebat karena dinyanyikan. Saudara harus mengalaminya dalam kehidupan saudara. Supaya lewat hidup orang lain diberkati. Nah, saudara keadaannya sangat parah, tidak tahu mau buat apa lagi, dibiarkannya kapal itu terombang-ambing. Nah, hari ini saya mau beritahu saudara, jangan menyerah konyol. Ada banyak orang bilang begini, wes dak apa-apa tante, mengalir wae. Loh, mengalir yang kayak apa? Kalau mengalir dengan Roh Kudus, oke. Tapi kalau mengalir dengan situasi badai dan secara mengalir saja dengan badai itu, ya mampuslah. Apa yang harus dibuat? Kisah Para Rasul 27. Kita baca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Tetapi sekarang, nah dengar dulu. Sebelumnya Paulus sudah menasehati, jangan lewat situ. Lewat situ bahaya, harus lewat yang ini. Tapi namanya Paulus itu bukan nakoda. Paulus itu bukan pemimpin. Ya
Perwiranya tidak nurut, nakoda tidak nurut. Tahanan. Jadi mereka mengalami bahaya. Tapi lihat, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu. Supaya kamu apa? Nah, ulang lagi, tetap apa? Ya, ini penting, tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ayat 23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ayat 24, dan ia berkata, nah malaikat bilang begini, malaikat itu pasti membawa firman, betul saudara? Betul. Oke, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu. Ulang lagi kalimat ini. Kalau kalimat diulang 2 kali itu berarti sesuatu penting yang harus kita tangkap di dalam kehidupan kita sekalian. Bilang amin. Amin. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Jadi Paulus ini omong kepada semua yang ada dalam kapal yang sudah mengalami musibah itu. Dia tidak omong tentang apa dari dirinya sendiri, tapi dia omong apa dari firman Allah. Bilang amin dulu. Dan sekali lagi seperti tadi pagi saya katakan bahwa Allah bukan manusia bisa berdusta. Allah bukan anak manusia bisa menyesal. Masakah dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Allah bicara, dia pasti genapi dalam kehidupan kita sekalian. Namun satu yang penting, tabahkanlah hatimu. Tetap tabahkan hatimu, kuatkan hatimu. Secara hati ini mudah lemah, mudah berubah, betul? Mudah dingin, mudah panas, betul? Macam-macam situasi hati itu. Tapi tabahkan hatimu, saudara. Saya mau ingatkan pada saudara. Satu kali Daud itu pulang ke kota Siklak. Ada kisah itu mengatakan. Nah ketika dia pulang ke Siklak, kota itu terbakar habis. Istri dan anak-anaknya semua ditawan. Saudara, Alkitab mencatat apa? Daud menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Saya rasa wanita-wanita ada di sini ya. Kuat sampai tidak kuat nangis lagi. Katanya banyu moto newes garing. Saking tidak kuat lagi. Tapi lihat apa yang Daud katakan di dalam saya kok tidak mencatat ya. 1 Samuel pasal 30. Tidak ada di situ. Daud bilang begini. Ketika dia melihat situasi seperti itu, Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Nah ini penting sekali saudara. Keadaan sangat buruk, keadaan sangat tergoncangkan. Hati kita tetap kita harus kuatkan untuk berpegang teguh kepada firman yang tidak pernah berubah. Bilang amin. Nah saudara, tabahkan hati itu saudara. Dengarkan saya baik-baik. Menabahkan hati itu tidak ada cara yang lain kecuali kita berdoa dan merenungkan firman Allah. Alkitab mencatat di dalam Yesaya pasal yang ke-30. Jangan di situ dulu saudara. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 31 maksud saya. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajuritnya. Tadi disuruh tabahkan hati. Yang pertama apa? Tabahkan hati. Lewat apa? Doa. Alkitab bilang, jika engkau duduk menanti-nantikan Tuhan, maka ada kekuatan baru mengalir dalam kita. Kita akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu. Bilang amin. Nah, doa itu ada kekuatan. Saudara ingat ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Peluhnya menetes ke bumi. Bercampur darah. Dia sedang mengalami stres yang berat. Ilmu kedokteran bilang itu namanya penyakit hematidrosis. Stres yang berat sehingga pembuluh darah yang pecah. Bercampur darah menetes ke bumi. Dalam keadaan itu dia berkata begini. Hatiku pedih seperti mau mati rasanya. Loh, Yesus sendiri pernah mengalami seperti itu ketika dia manusia 100% menghadapi salib di Bukit Golgota.
Lalu dia maju sepelemparan batu. Dia berdoa kepada Bapa. Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi jangan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Alkitab mencatat, seorang malaikat datang kepada Yesus, memberi kekuatan kepada dia. Sebab itu saudara, situasi buruk keadaan sama sekali tidak menguntungkan. Tetap berdoa dengan menabahkan hati saudara, supaya kekuatan Allah datang atas hidup saudara. Sekarang yang kedua, Kisah Para Rasul 27 ayat 31. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya. Perhatikan ya, ini yang kedua ya. Tadi tambahkan hati lewat doa. Ini yang kedua. Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Kapal ini sedang apa saudara? Wow, sedang ada dalam keadaan goncangan yang luar biasa. Tetapi kalau mau selamat, kata Paulus, tidak boleh keluar dari kapal. Saya tidak tahu, waktu itu mungkin belum ada pelampung penyelamat ya. Belum ada ya. Tapi barangkali bisa pakai pecahan-pecahan papan dan lain sebagainya untuk terjun. Tapi tidak boleh. Kalau mau selamat tinggal dalam kapal. Nah saudara, ini yang saya mau katakan kepada saudara sekalian. Yang kedua, selain menambahkan hati dalam doa, jangan melarikan diri. Bilang jangan melarikan diri. Kita ini kalau punya masalah, kan kita tidak suka dengan masalah, betul atau tidak? Kita berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak dapat jawaban, lari. Entah pindah kota, entah pindah pekerjaan, entah ganti usaha. Pokoknya kita lari dari yang keadaan ini. Saya mau kasih tahu saudara. Kita bawa masalah ini. Belum selesai, kita lari. Bawa masalah ini. Saya mau tanya saudara. Di tempat di mana kita lari itu, apakah tidak ada masalah? Ada. Ini masalah satu belum selesai kita bawa. Lalu datang masalah yang lain. Berarti masalah 1 ditambah 1 jadi berapa? 2. Berdoa lagi. Belum lagi. Pindah lagi dan pindah lagi. Pindah, lari. Itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi itu menambah masalah baru dalam kehidupan kita. Bisa bilang amin? Harusnya tidak lari dari masalah. Dihadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Bisa bilang amin? Hutang, ya apa tidak lari? Paling enak lari. Saya mau kasih tahu saudara. Enak di sini, tidak enak di sana. Saudara pikir selesai di sini itu selesai di sana belum? Namanya hutang itu bayar. Tidak ngemplang. Kalau Alkitab bilang, kalau engkau setia dengan harta orang lain, maka hartamu sendiri akan diberikan kepadamu. Maksudnya apa? Kalau utang bayar, nanti diberkati. Tapi kalau utang tidak bayar, dia tidak diberkati. Bayaran utangnya. Tapi saudara bilang, ya apa tidak ada. Datang kepada orang di tempat saudara berhutang. Bersama Yesus. Bersama Roh Kudus. Minta belas kasihan. Minta waktu. Lalu berniat untuk mengangsur. Pasti Tuhan akan tolong. Alkitab mencatat di dalam Yesaya pasal yang ke-30. Ayat 15 sampai ayat 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Perhatikan. Dengan bertobat dan tinggal diam. Loh saudara. Bukan lari, tinggal diam. Kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi, lihat. Tetapi kamu enggan. Kamu tidak mau. Kamu ingin lari. Lihat ayat 16. Kamu berkata, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Kamu akan lari dan lenyap. Loh, tadi ku bilang tambah mampus. Lenyap. Jangan lari. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Sebab itu jangan lari dari masalah saudara. Hadapi masalah. Sebesar apapun nyanyinya kan Tuhanku hebat dan terbesar. Hadapi bersama dengan Tuhan yang hebat dan luar biasa itu. Amin. Saudara akan melihat. Kalau engkau sungguh-sungguh tobat. Maka Tuhan turun tangan. Tuhan campur tangan. Dan dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Nah, jangan lari dari masalah. Perhatikan saya. Jangan lari dari Tuhan. Wah, tawaran-tawaran dunia banyak. Betul atau tidak? Betul. Saya mau kasih tahu saudara, jangan pergi kepada tawaran-tawaran dunia dengan pertolongan-pertolongan. Kalau itu menyangkal imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus.
Jangan. Alkitab mencatat di dalam 2 Petrus pasal yang kedua. Ayat 20 sampai ayat 22. Yang mau coba-coba menyangkal iman. Yang mau coba-coba menjadi murtad. Yang mau coba-coba meninggalkan iman kepada Yesus. Dan merasa akan keadaan akan lebih baik. Ada tawaran modal yang lebih besar. Tanpa bunga atau bunganya kecil. Ada lagi tawaran jodoh. Jodoh orang yang mapan. Ada banyak-banyak tawaran-tawaran. Tapi menyangkal iman, saudara. Saya mau beritahu saudara apa yang terjadi. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Tadi sudah ikut Yesus ini. Sudah lepas dari kecemaran dunia. Tetapi terlibat lagi di dalamnya. Mari baca bersama saya berikut ini. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Bilang amin yang seru. Lebih buruk. Mungkin saudara bilang, loh duitnya banyak. Hati-hati saudara. Uang tidak menyelamatkan saudara. Dosa tidak bisa dihapus dengan uang. Penghapus dosa cuma darah Yesus saja. Amin. Jangan tinggalkan Yesus. Sekali Yesus sampai mati tetap Yesus. Ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Lebih baik tidak pernah kenal Yesus. Daripada pernah mengenal Yesus. Kemudian tertarik kepada segala rayuan-rayuan dunia. Tipu musyiat iblis dan tuntutan hawa nafsu daging. Dan kita pergi. Lebih buruk keadaan kita. Kemudian 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Ucap bersama 2, 3. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara. Menjijikkanlah keadaan kita. Seperti anjing kembali pada muntahnya. Seperti babi yang sudah mandi kembali ke kubangannya. Renungkan baik-baik ini. Jangan pernah mengambil jalan pintas. Lewat menyangkal iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tempat kami ada. Sudah dibilang itu bukan jodoh dari Tuhan. Jodoh dari Tuhan harus orang seiman dan sepadan. Terjang saja. Dipikir keadaan akan baik. Tidak akan. Buruk keadaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama tadi apa? Tabahkan hati. Yang kedua apa? Jangan melarikan diri. Dari masalah maupun dari Tuhan. Jangan. Nah, yang berikut sekarang. Ayat Kisah Para Rasul 27 pada ayat 29 ditulis begini. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Siapa yang tahu sau itu apa? Jangkar, pinter. Jangkar itu apa? Besi berat yang dilemparkan ke dasar laut. Pup, supaya kapal tidak terus diombang-ambingkan. Nah, saya titip kepada saudara 4 sau pengharapan di dalam Kristus. Yang pertama, di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bilang amin yang seru. Keadaanmu sangat tidak menyenangkan. Keadaanmu gelap, kelam kabut. Keadaanmu sama sekali tak ada satu pun, tidak ada satu cercah pengharapan sekalipun. Dengarkan saya. Di mana engkau ada, Tuhan ada beserta. Karena dia berkata, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Namanya disebut Immanuel, Allah beserta kita. Berapa saudara percaya Yesus ada di sini? Amin. Dia ada bersama dengan engkau. Rohnya di dalam
saudara dan saya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara kecuali saudara menyimpang dari kebenaran dan itu menduka citakan Roh Kudus dan ia tidak berkarya. Tapi dia ada. Dia tak pernah meninggalkan engkau. Alkitab tulis selama-lamanya dia ada. Yang kedua, di dalam Yesaya 45 ayat 6 sampai ayat 7. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Saudara, hidup saudara dan saya telah dibeli. Dengan harga apa? Harganya berapa? Darah Yesus mahal. Bukan darah anak domba yang disembelih setiap tahun oleh umat Israel. Tapi anak domba Allah. Saudara dengar baik-baik. Dengar saya baik-baik. Kalau dibeli, saya sudah beli kembangin. Menjadi milik siapa? Milik saya. Ibu Imelda bilang, taruhan bu, itu punyaku. Loh, aku beli, aku bayar, aku bawa pulang. Betul, saya berhak karena saya beli. Mau saya jual lagi, mau saya kasihkan orang, mau ku rusak, mau ku buang di sungai, mau ku apa-apakan. Ini aku berhak karena aku beli. Dengar, hidup saudara dan saya dibeli darah Yesus. Amin. Siapa berhak atas hidup saudara? Tuhan Yesus. Mau diapa-apakan terserah. Karena dia jangan tidur, itu ada yang tidur. Aku bengok-bengok kono turu. Tidak seimbang. Dengar firman ya, supaya pulang diberkati Tuhan. Aku cinta kau. Kalau aku udah cinta, aku biarkan mimpimu panjang. Dengar. Yang begitu-begitu tuh kalau saudara jadi pembicara atau jadi pengkhotbah, saudara akan mengerti bahwa itu mengganggu konsentrasi. Mengerti saudara? Bukan kok ngamuk gitu enggak. Tuh mau ngomong apa lali? Serius. Tutup mana Mang ya? Lupa. Karena fokus ngantuknya itu. Bagaimana? Oh iya, hidup kita ditebus darah Yesus. Jadi mau apa saja jadi, dia yang berhak atas kita. Bilang amin. Dia berdaulat atas kita, amin. Kita ini tanah liat dan dia itu penjunan. Bilang amin. Mau dibentuk seperti apa suka-sukamu. Ada lagu bilang suka-sukamu Tuhan kan. Oh dia nyanyi sambil joget. Tapi terjadi lalu bilang, mengapa ini terjadi? Tidak ada. Martin Luther King bilang, satu kata mengapa yang terucap, kita sedang mencurigai Tuhan. Bahwa ia telah melakukan yang salah atau keliru dalam hidup kita. Padahal Allah tak pernah salah dan tak pernah keliru. Tepat apa yang dia mau buat atas kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yunus disuruh pergi kemana? Tapi dia pergi kemana? Ya. Dia taat loh. Dia bangkit. Pergi pelabuhan Yapo, beli tiket loh. Naik kapal. Tapi ke Tarsis. Singkat cerita, lewat buang undi. Dia bilang, lemparkan aku ke laut. Enteng. Pikirnya dilempar di laut dan selesai. Ada orang yang berpikir begitu. Mati selesai. Mati bukan habis perkara. Mati itu saudara dengarkan saya baik-baik. Awal dari sebuah perjalanan kekekalan. Yang perlu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Begitu dibuang ke dalam laut. Lalu atas penentuan Tuhan. Datanglah seekor ikan. Saya ngomong paus itu siapa? Alkitabnya salah itu. Baca Alkitab terjemahan mana itu? Kok bisa? Ikan apa? Besar. Ikan paus itu saya baca ya, tenggorokannya kecil. Loh serius ini. Gorokannya cilik. Yunus tidak bisa masuk.
Yang betul itu ikan? Ya. Hup, masuk. 3 hari 3 malam. Tapi perhatikan, di dalam perut ikan dia sadar. Dia bilang begini, telah kau lemparkan aku ke pusat lautan. Aku terangkum dalam air. Loh, saya mau tanya saudara, yang melemparkan Yunus siapa? Orang-orang di kapal yang gemes. Gara-gara kau ya, gara-gara kau ya, kami semua mau mati ini. Dulu dilempar. Tapi Yunus melihat, walaupun tangan manusia, tapi Yunus melihat menembus itu bahwa ada tangan Tuhan yang sedang melakukan sesuatu atas hidupnya. Terangkum 3 hari 3 malam. Sesudah itu atas penentuan Tuhan juga dibawanya ikan itu pergi ke darat. Lalu Yunus keluar. Bertobat dia apa enggak? Bertobat apa enggak? Nggak tobat kebajut. Saudara ada yang mau kayak gitu? Nah dengarkan saya. Dalam perut ikan. Gelap gulita. Peteng dedek. Bau amis. Berlendir. Kira-kira kalau mau ambekan itu dia tidak bisa gini. Wah masuk semua. Paling dia gini toh. Mekap-mekap toh. Loh serius ini. Saudara. Tapi Tuhan ada. Dalam kegelapan perut ikan. Tuhan ada. Yang pertama dia tidak pernah meninggalkan. Yang kedua dia yang berdaulat. Mau nasib mujur, mau nasib malang. Itu semua Tuhan yang pegang kontrol. Karena dia beli kita dengan darah yang mahal, darah Yesus. Dia berhak atas kehidupan kita. Amin. Yang ketiga. Yesaya pasal 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan, tidak ada cahaya bersinar baginya. Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Bilang amin yang seru. Tadi nyanyinya sudah hebat, tidak ada nama lain kecuali nama Yesus. Amin. Dalam kegelapan sekalipun tetap percaya kepada nama Yesus. Karena keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Tidak ada di dalam nama yang lain. Amin. Tetap berpegang teguh kepada nama Yesus. Saudara, masih ingat ketika Lazarus mati? Berapa hari dalam kubur? 4 hari. Kemudian ketika Yesus datang, Marta menyambut. Disuruhnya panggil Maria. Betul? Lalu Maria juga menangis. Tuhan bilang apa? Bawa aku ke kuburan itu. Marta bilang jangan. Sudah 4 hari. Sudah berbau busuk. Engkau datang terlambat. Saya mau kasih tahu saudara. Mereka sudah ada dalam keputusasaan. Karena ketika sakit diutusnya orang pergi panggil Yesus. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Loh kok enggak buru-buru datang? Sengaja tinggal 2 hari lagi. Menempuh perjalanan. Tiba di situ sudah 4 hari dikubur. Tapi saya mau beritahu saudara. Yesus bilang, angkat batu itu. Dan Lazarus keluar. Dan Lazarus keluar. Saudara, dengarkan saya. Apakah Yesus terlambat? Tidak. Mungkin hari-hari ini saudara sedang merasa. Kok lama sekali. Aku sudah berdoa. Aku sudah berusaha. Kok lama sekali. Pertolongan belum datang. Belum ada secercah cahaya yang datang menerangiku. Semua gelap gulita. Seolah putus asa. Tapi dengar. Tuhan tidak terlalu pagi. Tuhan tidak terlambat. Dia Allah yang tepat waktu untuk menolong kita sekalian. Dia yang punya kairos itu. Amin. Yang berikut. Jadi dalam kegelapan. Tetap percaya. Sekarang yang berikut. Keluaran 20 ayat 21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh. Tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam. Di mana Allah ada. Dalam embun kelam pun ada Allah. Jadi saudara, mari tetapkan hatimu. Tabahkan hatimu.
Dan jangan melarikan diri dari masalah. Jangan lari dari Tuhan. Karena dalam embun kelam ada Tuhan. Dalam kegelapan yang paling gelap, tetap percaya bahwa Tuhan terang ajaib itu akan tolong kita. Amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Lalu yang terakhir yang saya mau katakan. Mengapa kok harus ada kegelapan? Mengapa harus ada badai? Tadi saya sudah katakan ya, jangan tanya mengapa. Tapi kalau toh saudara tanya mengapa, ada jawabnya. Di dalam Yesaya 45 tadi, mari kita ulang pada ayat yang ketiga. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Harta kekayaan yang tersembunyi. Jadi ini masalah, tapi di dalamnya ada harta terpendam. Di dalamnya ada harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya apa? Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Jelasnya begini. Melewati semua kegelapan, melewati semua badai, melewati semua situasi yang tidak menyenangkan itu. Tuhan sedang membawa kita untuk semakin mengenal Yesus dengan benar. Semakin memurnikan iman kita kepadanya. Supaya iman kita adalah iman yang timbul seperti emas yang diuji dengan api. Amin. Ikut Yesus bukan hanya karena sekotak nasi. Ikut Yesus bukan hanya karena pertolongan mujizat. Ikut Yesus bukan hanya karena ABC. Aku ikut Yesus karena dia jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melewati dia. Tidak ada alasan lain. Amin. Bukan untuk yang sementara. Aku ikut Yesus karena keselamatan hanya ada di dalam dia. Kalau toh pertolongan belum datang, aku tetap ikut Yesus. Sampai mati, aku ikut Yesus. Yang kedua, Matius 10 ayat 27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap. Maksudnya semua situasi-situasi kelam kabut ini. Katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang kubisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Kemudian kita keluar sebagai umat yang lebih pada pemenang. Kita perlu siarkan kepada semua orang. Kita perlu deklarasikan kepada semua orang. Untuk orang lain mendengar kesaksian kita. Dan orang lain datang bertobat percaya kepada Yesus. Amin. Karena hidup ini tidak sia-sia. Hidup ini dengan maksud kita juga jadi garam dan jadi terang. Kita jadi suratan yang terbuka. Kita jadi kesaksian bagi banyak orang. Supaya banyak orang dibawa kepada Yesus. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ayat terakhir saya baca untuk saudara. Di dalam Amsal pasal yang ke-23 pada ayat 18. Saudara harus hafal ayat ini. Dan di saat engkau sedang mengalami keputusasaan. Engkau sedang mengalami keterpurukan. Engkau sedang mengalami jalan buntu. Maju kena, mundur kena, kiri kena, kanan kena. Dengarkan saya. Stefanus mengalaminya. Maju kena, mundur kena, kiri kanan kena. Orang mengepung dia. Betul? Dengan apa? Batu di tangannya. Dan mau merajam dia. Tapi apa yang Stefanus buat? Dia menengadah ke langit. Suatu pemandangan yang luar biasa saudara. Sepanjang Alkitab ditulis bahwa anak manusia Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi ketika Stefanus ada di dalam kepungan musuh. Dia menengadah ke langit dan dia melihat pemandangan yang luar biasa. Anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau raja berdiri atas singgasananya, dia akan memberikan perintah kepada semua anak buahnya untuk melakukan sesuatu, memberikan kemenangan kepada kita sekalian. Mari ucap bersama saya. 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bilang amin. Jangan pulang dengan putus asa. Jangan pulang dengan hilang harap. Jangan pulang dengan niat menyangkal iman. Jangan pulang dengan kelemahan. Pulang dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan. Kita menyanyi pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku.
Amin. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. ku percaya Hanya kepadamu. Haleluya. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. seorang pemain biola terkenal bernama Paganini. Kalau Paganini manggung, ribuan penonton. Dia pakai biola bermerek Stradivarius. Dan ketika Paganini mulai menggesek, beberapa menit kemudian putus satu dawai. Tapi Paganini tak bergeming. Dia tetap saja menggesek, semua orang terhibur. Tapi beberapa menit ke depan, putus lagi yang kedua. Tapi Paganini memang hebat. Dia adalah penggesek biola termasyur. Dan dia tetap menggesek. Tapi ketika dawai yang ketiga putus, mau tak mau, Paganini mengangkat biola dan penggeseknya dan dia berkata, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, dawai biolaku tinggal satu. Hah? Orang kaget, kapan putusnya? Kami tidak mendengar suara sumbang. Orang mulai kasak-kusuk, malam ini habis nama besarmu. Besok surat kabar akan membuat headline, Paganini gagal dalam show yang terakhir. Sementara orang kasak-kusuk, Paganini bersuara. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, izinkan saya mencoba. Walau dengan satu dawai saja. Kalau saya masih bisa menghibur Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang berbicara lagi. Mustahil. Walau pinter kayak apa, satu dawai mau bunyi apa. Tapi Paganini hebat. Satu dawai di tangan Paganini dengan penggeseknya. Dia bisa menghibur. Ada suara harmoni yang luar biasa, saudara. Oh, orang mulai sadar. Hebat Paganini. Orang angkat kertas, orang angkat sapu tangan, orang lambe-lambe apa saja. Ada yang naik ke kursi, ada yang tepuk tangan. Hidup Paganini, hidup Paganini. Besok surat kabar akan memuat. Paganini tak ada tandingannya di dunia ini. Dengar, hidup saudara dan saya bagaikan biola dengan dawai-dawai pengharapan. Kita berharap suami dia pulang duluan seperti yang kualami. Kita berharap kepada anak terlibat narkoba. Kita berharap sedikit warisan peninggalan suami dibuat usaha. Pandemi datang, COVID merajalela, habis. Tapi dengarkan saya. Dengar saya baik-baik. Kalau kau hadir di sini. Dengan membawa biola kehidupanmu. Dengan satu dawai saja. Yaitu pengharapanmu kepada Yesus. Engkau tidak akan pulang sama. Karena pengharapan di dalam Yesus. Itu kekal selamanya. Roh Kudus akan menggesek. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya itu terjadi. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Rahmatnya tak pernah habis. Selalu baru setiap pagi. Kuasanya tidak pernah berubah.
Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dulu ya tolong saudara. Pernah mengalami pertolongan Tuhan bukan? Sekarang dia bisa tolong saudara. Yang akan datang dia bisa tolong saudara. Alami itu saudara. Tabahkan hatimu dengan doa. Jangan lari. Jangan lari dari masalah. Jangan lari dari Tuhan. Hadapi semua. Dengan sauh pengharapan. Bahwa di dalam kegelapan Tuhan ada. Di dalam kegelapan tetap percaya. Tuhan yang berdaulat. Dia yang membawa engkau keluar. Sebagai umat yang lebih dari pemenang. Amin. Dengan maksud pengenalanmu semakin dalam akan Tuhan. Dan hidupmu jadi kesaksian bagi dunia ini.